Oke, teman-teman, kita tahu di beberapa waktu kemarin ada musibah atau tragedi laka lantas yang dialami oleh SMK Lingga Kencana Depok yang sedang melaksanakan perjalanan study tour ke Subang. Dan tentunya tragedi atau musibah ini juga meninggalkan duka yang mendalam dan trauma untuk para korban tentunya. Di sini saya turut berbelasungkawa kepada korban dan keluarga korban. Semoga yang sudah berpulang terlebih dahulu mendahului kita mudah-mudahan husnul khotimah dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan juga untuk para korban yang sedang menjalani penanganan medis, mudah-mudahan diberikan kekuatan dan juga semoga dipercepat recovery-nya dan diberikan penanganan yang terbaik. Oke, di sini saya mau buat tanggapan mengenai hal ini karena sudah beberapa kejadian yang dialami oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita di dunia pendidikan, tentunya dalam kegiatan khususnya study tour sekolah. Ada beberapa hal tentunya kita juga akan bahas terlebih dahulu, kita lihat terlebih dahulu tragedi yang dialami oleh saudara-saudara kita kemarin. Dilaporkan dari CNN Indonesia mengenai fakta-fakta kecelakaan bus di Ciater Subang yang menewaskan 11 orang. Bus Trans Putra Fajar terlibat kecelakaan maut hingga menyebabkan belasan penumpangnya tewas di Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada hari Sabtu, tanggal 11 bulan Mei malam. Bus itu mengangkut rombongan pelajar dari SMK Lingga Kencana Kota Depok dan polisi kini masih belum menyimpulkan penyebab pasti kecelakaan. Dan berikut sejumlah fakta-fakta dari kecelakaan tersebut. Kronologi kecelakaan. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Jules Abraham Abbas menjelaskan kecelakaan bermula saat bus melaju dari arah selatan menuju utara pada jalan yang menurun. Oleng ke kanan kemudian menabrak kendaraan merek Veroza dari arah berlawanan. Kemudian terguling miring ke kiri. Posisi ban kiri di atas dan terselusur sehingga menabrak 3 kendaraan jenis roda 2 yang terparkir di bahu jalan. Kendaraan bus terhenti setelah menabrak tiang yang ada di bahu jalan arah Subang menuju Bandung, tepat di depan Masjid As-Saadah. 11 orang meninggal dunia. Sebanyak 11 orang meninggal dunia akibat peristiwa itu. Korban terdiri dari 9 orang siswa SMK Lingga Kencana Depok, seorang guru dan seorang warga sekitar kejadian. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Subang, Maksi, mengatakan total korban termasuk yang luka dalam kejadian itu sebanyak 60 orang. Bus tidak punya izin angkutan. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyatakan bus yang terlibat kecelakaan itu tidak memiliki izin angkutan. Adapun pada aplikasi Mitra Darat, bus tersebut tercatat tidak memiliki izin angkutan. Kata-kata Kepala Bagian Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aznal dalam keterangan di Jakarta hari Sabtu. Ini maksudnya mungkin yang disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aznal dalam keterangan tersebut. Aznal juga menyampaikan hasil pengecekan pada aplikasi Mitra Darat. Status lulus uji berkala dari bus tersebut telah kadaluarsa dan status lulus uji berkala telah kadaluarsa sejak 6 Desember 2023. Diduga remblong. Aznal menduga kecelakaan itu terjadi karena remblong pada bus tersebut. Kecelakaan tersebut diduga karena remblong pada bus, ujarnya. Aznal mengatakan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub
sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian selepas kecelakaan ini. Investigasi mendalam terkait kecelakaan tersebut akan terus dilakukan. Tidak adanya jejak pengereman. Wadir Lantas Polda Jabar AKBP Edwin Afandi mengatakan berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan adanya bekas rem di lokasi kecelakaan. Kemudian dugaan awal penyebab terjadinya kecelakaan karena tidak berfungsinya sistem rem. Karena di TKP tidak sama sekali kami temukan bekas rem atau jejak rem dari bus, kata Edwin seperti diberitakan Antara. Ia menjelaskan sejumlah saksi telah diminta keterangan terkait kecelakaan bus tersebut. Tidak kurang dari 10 saksi yang sudah kami minta keterangan terkait dengan kondisi ini, tentunya akan terus bertambah untuk mendapatkan fakta-fakta di lapangan yang lebih baik, katanya. Supir bus belum bisa dimintai keterangan. Polisi belum dapat meminta keterangan terhadap supir bus berinisial SAD lantaran kondisi yang masih belum stabil. Supir kondisinya masih belum stabil ya. Tadi kita lihat di sana belum stabil sehingga kita belum bisa diambil keterangan secara menurut baru investigasi saja. Interogasi saja. Jadi secara verbal ini belum diminta keterangan, kata Kakor Lantas Irjen Aan Suhanan pada hari Minggu 12 Mei. Polisi pun belum dapat menyimpulkan penyebab pasti kecelakaan. Kita belum bisa menyimpulkan. Tentu dari hasil penyelidikan ini nanti bisa ditentukan apakah ini human error, apakah ini karena kendaraannya, karena teknis. Peristiwa ini ayo kita belajar. Tentunya sebelumnya juga saya sampaikan yang namanya musibah tentu tidak ada yang mau ini terjadi, baik itu dari pihak sekolah, dari pihak operator bus, dari pihak travel agent misalnya. Tidak ada yang mau kejadian ini terjadi, tapi faktanya kejadian ini terjadi dan ada beberapa kejadian-kejadian sebelumnya yang terjadi juga pada saat study tour dan juga melibatkan operator kendaraan seperti bus dan lain-lain. Nah, ini perlu kita ambil hikmah dan ambil pelajaran dari sini. Yang pertama, untuk satuan pendidikan penting untuk memverifikasi keamanan dan juga kelayakan kendaraan pada saat saat perjalanan dan sampai dengan akhir perjalanan. Dan itu sebetulnya hak kita dengan jangan asal ambil. Saya ulangi, jangan asal ambil dan percaya begitu saja dengan mungkin dengan travel agentnya, dengan operator busnya, operator kendaraannya. Kita harus verifikasi. Dalam kejadian yang kemarin yang baru saja terjadi, izin kendaraan sudah kadaluarsa, ya. Dan tentunya kebanyakan pun ketika kita bekerja sama dengan travel agent atau operator bus atau operator kendaraan, kita luput untuk memeriksa, memverifikasi hal tersebut. Surat atau izin atau kelayakan kendaraannya apakah masih aktif dan kapan terakhir diverifikasi, masa berlakunya sampai kapan, perlu kita ketahui. Kondisi kendaraannya seperti apa perlu kita ketahui secara detail, secara teknis, apalagi melewati medan-medan yang atau jalan yang ekstrim. Yang kita tahu, yang saya tahu tentunya di jalan dari Bandung ke arah Subang itu, baik dari Bandung ke Subangnya maupun dari Subang ke Bandungnya itu ekstrim. Ada kondisi jalan yang menurun, curam, sangat curam sekali. Di situ juga banyak kejadian laka lantas. Kalau kondisi kendaraannya tidak fit, terutama rem dan komponen-komponen lainnya, itu riskan terjadi kecelakaan. Dan banyak kecelakaan di sana, terutama dialami oleh
kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan bis terutama, dan kebanyakan remblong kejadian di sana itu. Nah, ini perlu menjadi pelajaran lah untuk satuan pendidikan terutama. Hal yang tadi saya sebutkan, kemudian juga di sini saya mendapatkan satu video dari orang tua wali murid di SMK Lingga Kencana Depok itu sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah. Ini saya bukan untuk menyudutkan sekolah tersebut ya. Ini untuk pelajaran kita semua, terutama juga pelajaran bagi saya selaku pengelola pendidikan, satuan pendidikan. Orang tua itu pasti khawatir dengan anaknya, dan orang tua menurut pengakuan dari orang tua atau wali murid salah satu siswa yang menjadi korban sudah meminta untuk mengecek, bahkan mengganti kalau tidak salah, nanti videonya saya input di sini, bis yang akan digunakan dalam perjalanan karena ada isu keamanan atau isu di dalam kendaraan bus tersebut. Nah, ini juga perlu difasilitasi karena itu memang kewajiban bagi pihak sekolah juga untuk yang tadi ya, memverifikasi kelayakan, keamanan, kesehatan dari perjalanan bus tersebut, dan juga periksa apakah kalau perjalanan itu jauh ya, kalau kita mau menyelenggarakan perjalanan, apakah supirnya itu ada satu atau dua cadangan mungkin. Kalau hanya satu, misalkan perjalanan yang jauh dari Jawa Barat ke Jawa Timur misalkan, itu dengan satu supir saja saya rasa tidak cukup ya. Pasti harusnya dua, ada cadangan untuk bisa bergantian beristirahat begitu. Kondisi kesehatan supirnya juga perlu kita kita pantau, kita tanyakan. Sekali lagi, itu adalah hak kita. Mahal tidak mahal kita membayarnya, itu adalah hak kita dan keselamatan kita juga sebetulnya. Jadi jangan sampai kita abai dengan itu. Dan kemudian untuk orang tua dan wali murid, saya rasa bagus yang yang dilakukan oleh salah satu orang tua korban di kejadian kemarin, menghimbau kepada pihak sekolah. Ini juga diperlukan sebetulnya oleh pihak sekolah untuk sama-sama memantau kegiatan apapun yang ada di sekolah, dan itu juga salah satu hak juga bagi orang tua dan wali murid. Ini perlu diakomodir, perlu difasilitasi ya, apalagi dan tentunya kan yang bertanggung jawab atas peserta didik secara langsung begitu ya orang tuanya, karena orang tuanya juga kan yang membayar kegiatan tersebut, dan orang tua punya hak untuk menanyakan detail perjalanan yang akan dilaksanakan oleh anaknya. Dan kemudian untuk pesan untuk travel agent atau untuk operator kendaraan ya, untuk uji kelayakan kendaraan, kemudian mengecek kesehatan fit atau tidaknya dari supir cadangan juga, itu perlu diperhatikan. Karena sekali lagi tidak ada yang mau kejadian seperti ini terjadi. Ya, terutama ini juga menjadi kerugian bagi operator kendaraan tersebut, bis tersebut saya rasa. Dan ya, jangan sampai ini terulang lagi lah. Sudah banyak kejadian seperti ini yang menimpa saudara-saudara kita. Sudah banyak korban meninggalkan luka dan trauma yang mendalam. Tidak ada yang mau kejadian ini terjadi di hari depan. Untuk itu segala prosedur, SOP dan lain-lain harus diperhatikan. Jangan sampai setiap kegiatan itu hanya menjadi penggugur kewajiban saja. Tidak,
memperlihat atau tidak mempunyai target yang jelas dan juga SOP-nya tidak dilaksanakan dengan baik, maka yang terjadi nanti outputnya ya tidak jelas juga, dan juga keselamatan menjadi taruhannya juga ketika prosedur SOP tidak dilakukan. Ini perlu menjadi wake up call untuk operator pendidikan, terutama yang sering melaksanakan kegiatan study tour, apapun namanya, studi wisata, study tour, dan lain-lain. Faktor keselamatan harus menjadi yang utama. Tanggal 6 saya bilang sama kepala sekolahnya, ini saya nggak mau bohong. Saya bilang saya orang tua asuhnya Amiluddin. Karena ada 1 bulan yang lalu sekolah SMP Perjuangan kecelakaan di Bali. Saya minta tolong ya Pak, saya bilang tolong itu bus diperiksa ya, atau enggak diservis yang benar. Saya nggak mau anak saya, walaupun bukan anak kandung saya ya, saya udah anggap dia karena anak yatim, itu harus mobil itu diperiksa ya, diperiksa servisnya memuaskan. Saya ini guru. Oke Bu, tenang aja. Katanya kami semua mobilnya kami bawa dengan baik. Ini saya rapat di YKS di situ ngomong, dan benar ya Pak, bertanggung jawab jika ada apa-apa. Karena kalau mau ke Bandung, ke Bogor itu harus ada mobil yang bagus. Ini perpisahan, kan nggak mungkin dong Pak. Lulus SMA mau pingin kuliah, kalau punya duit. Kalau nggak punya duit paling nggak kerja. Ini anak Amiluddin kan bukan orang punya. Saya kasihan gitu loh. Kecewanya gini, kenapa datang ke sana? Padahal infonya perpisahan pelantikannya di Depok. Kok tiba-tiba dibawa ke sana? Kan begitu. Oke, kita menurut semuanya. Kita nurut. Tapi saya titip salam. Saya ini guru.